البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Itu pun hadis juga. Baik, sudah habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Sudah belum? Oh iya, untuk melengkapi kata-kata sukar yang kita dapatkan itu muka surat 35 ya. Untuk yang aura kan semalam sudah ya, yaitu pembuluh darah terutama yang di paha. Kemudian akfalan itu yang di buntut. Pembuluh darah di buntut atau buntut itu sendiri, ekor. Intinya seakan-akan apa? Orang ini menyebutkan di masa mudanya dia suka minum minuman-minuman yang memabukkan. Sebelum kematian, alhamdulillah dia diberi hidayah oleh Allah mendapatkan Islam. Falan ini adalah ekor atau pembuluh darah yang di ekor atau di buntut. Baik, kita masih di muka surat 45. Qala wafaqahullahu ta'ala wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa innal haya'a minal iman. Biarkan saudaramu itu karena sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Min syu'abil iman, termasuk dari cabang-cabang keimanan. Wa syara'i, syariat keimanan. Wa thimarih, buah dari keimanan. Qala al-qadhi Abdul Walid al-Baji rahimahullah, fa innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Yuridu wallahu a'lam min syara'i'il iman. Wallahu a'lam, yang diinginkan oleh Nabi adalah rasa malu itu termasuk dari syariat iman, kata Abdul Walid. Selesai dari Al-Muntaqa. Wa qala al-allamah Muhammad al-Isbili, Isbili yaitu dari Cordoba juga rahimahullah. Cordoba itu mana berarti sekarang ya? Iya, daerah Spain sana ya, Spanyol, Andalus itu. Qauluhu al-haya'u minal iman yuridu samratah, yaitu buah dari keimanan. Wal iman kasbi, iman adalah usaha, iya wajib berusaha. Wal haya' gharizi, rasa malu itu insting. Dan telah kita lewati penjelasan bahwasanya rasa malu terbagi dua. Wa inna ma qala an-nabiyyu alaihi salam al haya'u minal iman. Hanyalah Nabi alaihi salam mengatakan bahwasanya rasa malu itu bagian dari iman. Li'anna minal haya' yakunul afaf. Karena termasuk dari rasa malu adalah afaf, yaitu menjaga kehormatan. Wa tarkal ma'asi, meninggalkan maksiat-maksiat. Dan ini semua bagian dari iman. Ini semua adalah buah iman. Wal ma'asi mithlu zina, maksiat seperti zina. Wa syurbul khamar, minum khamar. Wal ghibah, menggunjing. Munaqidatun lil iman, ini bertentangan dengan keimanan. Qal al-haya'u minal iman, rasa malu itu bagian dari iman. Li'annahu musahibun lil iman, karena rasa malu itu senantiasa menyertai keimanan. Seperti dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadrak dari Abdullah bin Amr ibnul As. Rasulullah mengatakan al-haya'u wal iman qorinan. Rasa malu dan iman itu senantiasa beriringan. Idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau yang satu dihilangkan, yang lain juga akan dihilangkan. Alladzi yakunu minhul khairu wal afaf, yang mana akan terbentuklah dari rasa malu tadi kebaikan dan penjagaan diri. Wa minal kafi anil ma'asi, ia dihasilkan dari rasa malu itu menjaga diri dari maksiat. Tamma imanu, cuma ini kira-kira mulainya dari mana ini tamma imanu? Keimanannya sempurna. Cuma kita mulai dari mana untuk mendapatkan khobar ini?
Barang siapa begini imannya sempurna. Wallahu alam, mulai dari mana beliau kalimat ini? Wa minal iman ma huwa i'tiqadun bil janan. Termasuk dari keimanan adalah yang berupa keyakinan dengan hati, keyakinan dengan jantung kita. Ini amalan hati. Wa fi'lun bil jawarih, amalan dengan anggota badan. Eh, yang paling kecil di sini siapa yang paling kecil? Eh, tapi paham tidak nanti Ibrahim? Ibrahim, contoh amalan anggota badan macam apa? Misalkan apa? Termasuk amalan ibadah. Yang semalam dilakukan Ibrahim itu semalam. Buat apa semalam? Sih bukan malam ya. Pagi. Kemarin katanya itu kan. Tarikh 10. Buat apa kemarin? Kemarin cakap sendiri. Iya kan? Cakap sendiri kan? Apa cakap apa Ibrahim? Iya dia berpuasa. Itu amalan juga tuh. Puasa. Yang paling kecil setelah Ibrahim siapa? Abdurrahman. Abdurrahman kan Abdul Fatah. Nah amalan anggota badan apa contohnya? Zikir, betul. Abdurrahman, amalan hati apa? Apa? Amalan hati, yang di dalam hati. Si zikir betul, kata Imam Nawawi, zikir dengan hati juga zikir. Tayyib. Apa? Sabar, oh ya betul. Siapa tadi yang tunjuk jari tadi? Ya, Halif. Apa? Doa, iya doa dalam hati, boleh. Tadi Abdullah tunjuk jari. Apa? Amalan hati contohnya apa? Yang keras, anak tak dengar. Tahu-tahu jawabnya dalam hati kan amalan hati, Bang. Iya sih, tapi saya pengen tahu lah apa itu. Baca Quran dalam hati, ya boleh juga sih ya. Insya Allah banyak. Nanti kita lihat ada soal yang lain tidak. Tayyib. Kemudian kata beliau wa adaul arkan, menunaikan rukun-rukun, yaitu apa? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Selesai dari al-masalik. Wa qala al-allamah Syamsul Haq al-azim abadi rahimahullah. Fa innal haya'a minal iman. Karena sesungguhnya rasa malu itu bagian dari iman. Min syu'abih, termasuk dari cabang-cabang iman. Qalu, para ulama mengatakan, karena dalam kitab beliau, kitab Aunul Ma'bud, beliau sering menukilkan dari sejumlah ulama seperti Al-Munawi, Ali Al-Qari, Asy-Syaukani dan lain-lain. Dan juga Al-Hafidh. Dan terkadang juga menukilkan dari Ibnul Qayyim. Mereka mengatakan innama ja'alal haya'a minal iman. Hanyalah Nabi menjadikan rasa malu itu bagian dari iman. Wa ingkana ghorizah, walaupun dia insting. Li'anna isti'malahu ala qanuni syara', karena mempergunakan rasa malu sesuai dengan undang-undang, peraturan, sesuai dengan perundangan syariat, yahtaju ila qasdin waqtisabin wa ilim, memerlukan maksud, yaitu ada niat, waktisab, ada usaha dan ilmu. Maka ini bagian dari usaha kita dan ini bagian dari iman. Selesai dari Aunul Ma'bud. Summa innal haya ayakunu minal iman. Kemudian sesungguhnya rasa malu itu menjadi termasuk bagian dari iman, li'annahu yamna'u sahibahu min ta'atil qaba'ih. Karena dia menghalangi pemiliknya dari melakukan keburukan-keburukan, wal abatil, dan kebatilan-kebatilan. Wa yahmilu sahibahu ila fi'lil khairat, dan membawa pemiliknya kepada amalan kebajikan, berbuat yang baik-baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Abdul Bar rahimahullah, wa makna hadal hadis wallahu a'lam. Makna dari hadis ini wallahu a'lam, annal haya lamma kana yamna'u min katsirin minal fuhsyi wal fawahish. Rasa malu itu tatkala dia menghalangi dari kebanyakan, tak tahu ya bedanya apa ya, fuhsy dan fawahish, kekejian, segala jenis kekejian. Wa yahmilu ala katsirin min a'malil birri wal khair, dan membawa pemiliknya kepada, yaitu melakukan banyak dari amalan-amalan kebajikan dan kebaikan, sorokal iman. Ini salah ya, mestinya hamzah kotaknya di bawah, kal iman. Maka dia bagaikan iman itu sendiri. Mudhari'an. Mudhari artinya apa? Bukan
seperti fi'il madhi, fi'il mudhari. Mudhari artinya musyabihan, menyerupai iman. Li'annahu yusawih, karena dia sama dengan iman. Fi ba'di ma'anih, di sebahagian maknanya. Li'annal iman, tak tahu ini kenapa cetakan ini hamzahnya di atas, hamzah kotoknya. Karena iman, sya'nuhu, karakter dia, man usahibihi min kulli ma hurrima alaih, menghalangi pemiliknya dari segala perkara yang diharamkan atasnya. Siang hari walaupun perut lapar, tapi malulah untuk sengaja makan burger di depan orang, sementara orang lain puasa. Nah, ini bagian dari iman. Malu untuk terang-terangan berbuat perkara yang terlarang. Puasa-puasa yang wajib misalkan. Toyib. Nah, ini rasa malu ini bagian dari iman. Kata beliau di sini, idza sahabahu taufiq, jika dia disertai oleh taufik, ya bukan sekedar niat keduniaan, tapi ada taufik dari Allah meniatkan ibadah. Fahuwa muqayyadun bil iman. Nah, ini baru betul ya, hamzah kotak di bawah. Maka dia diikat dengan keimanan. Yurdi'uhu, menghalangi dia anil kadhibi wal fujur, dari kedustaan, dari kejahatan, wal asam, dan dosa-dosa. Walaupun mungkin kita fakir, kita miskin, kita niaga di pasar susah, tapi tidaklah keadaan seperti itu sampai menyebabkan kita curang di dalam timbangan, dalam perhitungan dan sebagainya. Kita malu pada Allah atau mungkin malu kepada siapa. Nah, ini bagian dari iman, walaupun kadarnya lain-lain. Jelas malu pada Allah itu yang paling tinggi. Tapi paling tidak, walaupun malunya pada orang, tapi ini paling tidak dia terhalangi dari maksiat. Walaupun tidak sebagus kalau malunya karena Allah. Makanya rasa malu ini menyerupai iman dari beberapa sisi. Kata beliau di sini. Ila qaulih, sampai pada ucapan beliau, falamma kanal haya'u wal imanu sababaini ila fi'lil khair, tatkala rasa malu dan iman adalah dua sebab untuk melakukan kebaikan, ja'alal haya'a syu'batan minal iman. Wah, kembali lagi di situ ya. Maka Nabi menjadikan rasa malu itu satu cabang dari iman. Ya, ini kenapa hamzahnya di atas? Li'annahu yamna'u mithlal iman, karena dia seperti iman, menghalangi minirtika bima la yahil, dari melakukan perkara yang tidak halal. Wa ma yu'adu minal fuhsyi wal fawahish, dan menghalangi dari perkara yang terpandang sebagai kekejian. Wa in kanal haya'u gharizah, walaupun rasa malu ini insting. Wal iman fi'lal mu'min, sementara iman adalah amalan orang mukmin, al muwaffaqilah, yang mendapatkan taufik untuk mengerjakannya. Selesai dari al-istidkar. Kita masuk ke muka surat 47. Wa qala al-Hafidz Ibnu Abdul Barr rahimahullah, man la yastahyi la yubali minal ari wal ma'asi. Orang yang tidak merasa malu, dia tidak akan peduli, tidak akan ambil berat dengan ar. Ar yaitu apa? Aib. Sesuatu yang membuat marwah kita calar. Dia tak peduli, tak kisah. Wal ma'asi, tidak peduli dengan maksiat-maksiat. Ma ya'ti. Taib. Wawalam, ini ma ya'ti kembalinya kemana? Yang dia datangi gitu kah? Kanal mustahyi min ajli haya'i. Orang yang merasa malu karena rasa malunya itu murtadi'an anil fawahishi wal ar. Dia akan menghalangi diri, berhenti dari kekejian, dari aib, wal kabair, dan dosa-dosa besar. Fasaral haya'u minal iman, sehingga jadilah rasa malu itu bagian dari iman. Li'annal iman indana, karena iman menurut kami ma'at tasdiq, disertai dengan pembenaran, adalah at-ta'atu wa a'malul bir, ketaatan-ketaatan dan amal kebajikan. Walidzalika saral khulqu al-hasanu min kamalil iman. Maka dari itu, jadilah akhlak yang baik itu termasuk dari kesempurnaan iman. Wa tamamih, kelengkapan iman. Ala hadzal makna, di atas makna ini. Li'anna sahibahu yasbir, karena pemiliknya akan bersabar. Fala yasfi ghaidah, maka dia tidak memuaskan kemarahannya. Bima
yuskhitu rabbah, dengan cara yang akan membuat Rabbnya marah. Baik, terkadang apa kita harus sabar, khawatir apa nanti berlebihan. Kadang apa marah pada anak atau marah kepada anak tetangga, barangkali, atau marah kepada siapa, kita ingin membalas tapi takut jangan-jangan berlebihan. Dia anak kecil, dia mukul kita, kita kuat. Kita balas memukul dia, jangan-jangan dia masuk hospital lah. Tak yang macam itu. Nah, dia harus bersabar. Baik. Ini sekedar contoh aja misalkan. Mana tadi? Baik. Wa yahlum, dia bersabar. Yahlum yaitu la yastakjil lilintiqam, tidak tergesa-gesa membalas. Fala yafhush, dia tidak mengungkapkan, menampilkan kata-kata keji. Wala yantasir, dan tidak membela diri. Bilisan, dengan lidah. Walayat, ataupun dengan tangan. Apakah boleh membela diri? Boleh. Cuma memang rasa malu itu levelnya lebih tinggi lagi. Wa nahwi hadza, dan yang seperti itu, mimmala yakhruju an makna ma wasafna, dari perkara yang tidak keluar dari makna yang telah kami sebutkan. Baik, seperti yang dilakukan Nabi. Nabi punya hak membalas tatkala disakiti oleh munafikun atau yang lain, tapi Nabi memilih untuk bersabar dan sebagainya. Selesai dari at-tamhid. Qad marra bina anna ba'dal ulama dzakaru, telah kita lewati bahwasanya sebagian ulama menyebutkan annal haya'a ghorizi, bahwasanya rasa malu ini insting, memang bawaan sejak lahir. Ada yang pemalu, ada yang pemarah, ada yang penakut, ada yang kedekut, pelit, ada yang sangat dermawan, ada yang sangat pemberani, sampai kadang orang tuanya takut, oh anak saya ini begitu lahir besar sedikit sudah pandai parkur, oh takut kita, terlalu pemberani. Ini karakter sejak lahir, ada yang macam itu. Tayyib. Apakah rasa malu hanya sifatnya adalah ghoriziyah, yaitu insting? Balis shawab anna minal haya ma huwa ghoriziyun wa minhu iktisabi. Memang ada sebagian dari rasa malu yang dia itu insting, ada juga yang sifatnya diusahakan. Yang insting tidak berpahala secara adatnya, yang diusahakan ini yang mendatangkan pahala. Kalau diniatkan ibadah tentunya. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wal haya'u nau'an. Rasa malu ada dua jenis. Ahaduhuma ghorizi, yang pertama adalah insting. Wa huwa khulqun yamnahuhullahul abd. Ini adalah akhlak yang Allah kurniakan kepada hamba tadi. Wa yajbuluhu alaih, yaitu menjadikan ini jibiliyah. Jadi karakter dia. Memang sejak lahir, sejak kecil memang karakternya macam itu, pemalu misalkan. Fayakufuhu anirtika bil qaba'ih, sehingga rasa malu tadi menahan dia dari melakukan yang buruk-buruk. Warradha'il, mestinya pakai zal lah ya, yang ma'ruf, bukan roza tapi rodha. Dan kerendahan-kerendahan. Wa yahusuhu ala fi'lil jamil, dan mendorong dia, menggalakkan kepadanya untuk melakukan yang bagus-bagus. Wa huwa min a'la mawahibillahi lil abad, dan ini termasuk kurnia Allah yang paling tinggi untuk hamba. Walaupun ini insting, tapi baik, insting yang baik, tinggal diarahkan kepada yang mendatangkan pahala. Fahadha minal iman bi'tibari annahu yu'assiru ma yu'assirul iman. Ini termasuk dari iman dari sudut pandang dia akan berkesan seperti kesan yang diberikan oleh keimanan. Min fi'lil jamil, yaitu melakukan yang bagus-bagus. Wal kafi anil qabih, dan menahan diri dari yang buruk-buruk. Wa rubbama irtaqa sahibuhu ba'dahu ila darajatil iman, dan boleh jadi setelah itu pemiliknya akan naik ke level keimanan. Dengan apa? Punya niat. Rasa malunya diniatkan karena Allah dan seterusnya. Fahuwa wasilatun ilaih, maka rasa malu yang sifatnya insting ini adalah wasilah, yaitu pendekat atau sarana menuju kepada keimanan. Kama qala Umar, seperti kata Umar, manistahya ikhtafa, mestinya gitu ya, tanpa titik dua. Manistahya ikhtafa, barang siapa merasa malu dia akan bersembunyi. Wa man ikhtafa ittaqa, barang siapa bersembunyi dia bertakwa. Tentunya dengan syarahnya ma'ruf, bukan sembunyi yang berlebihan. Wa man ittaqa
Wuki. Ini baru ada ya sesuai. Barang siapa bertakwa, dia akan dilindungi, akan dipelihara. Wa qala ba'du tabi'in. Sebagian tabi'in mengatakan taraktu dzunuba hayaan arba'in sanah. Saya meninggalkan dosa karena rasa malu. Selama 40 tahun seperti itu yang saya lakukan. Summa adrakanil warok. Kemudian saya disusuli oleh al-warok. Al-warok adalah tarku syai', meninggalkan sesuatu yang yukhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan ada bahaya di akhirat, itu warok. Kalau zuhud apa? Tarku syai' la yang fa'uhu fid dunya. Dan boleh jadi apa? Wal akhirah. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wa qala Ibnu Sam'un, ra'aitul ma'asi nazalah. Saya melihat maksiat itu nazalah. Ini kalau memang cetakannya seperti ini ya, nazalah. Nazalah itu adalah apa? Pembangkangan. Fatawaktuha, maka aku meninggalkannya. Kalau kemarin apa? Penukilan yang kemarin madzalah, kehinaan. Baik, muru'atan, karena demi menjaga kehormatan. Siapa yang mendapatkan lafaz semacam itu kemarin ya di muka surat berapa itu? Yang ada muru'ah. Nah, yang menemukan tolong dibagi tahu. Karena kemarin macam ada titik dua yang letaknya agak aneh kan ya. Tatrukuha atau taroktuha. Macam agak apa muskil yang kemarin itu lafadznya jadinya. Tapi tak apa, insya Allah kita paham maksudnya. Taroktuha, aku meninggalkannya muru'ah karena menjaga maruah, bukan menjaga mir'ah. Menjaga cermin. Tayyib. Fastahalat diyanatan, maka jadilah dia itu istahalat, yaitu berubah menjadi keagamaan. Semula niatnya sekedar meninggalkan kehinaan, akhirnya menjadi agama yang baik, meninggalkan yang hina-hina. Kemudian masuk ke muka surat 48. Wa nau'usani, kata Imam Ibnu Rajab, jenis kedua dari rasa malu adalah ayyakuna muktasaban, sesuatu yang diusahakan. Mungkin sejak lahir memang dia jenisnya terlalu lancang, pemberani yang berlebihan. Nah, setelah mengaji dia tahu, oh saya mestinya malu untuk begini, dan seterusnya. Imamin maqamil iman, boleh jadi dia termasuk dari posisi keimanan, kaya il abdi min maqamihi baina yadayillahi yaumal qiyamah, seperti rasa malu seorang hamba karena dia nanti akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang yang takut nanti berdiri di hadapan Rabbnya akan mendapatkan 2 surga. Menurut salah satu penafsiran maqama rabbih. Fayujibu lahu dzalika al-istidada liliqa'ih. Maka rasa malu yang seperti ini menyebabkan dia bersiap-siap untuk berjumpa dengan Allah. Kita akan berjumpa dan akan ditanyai. Nah, maka persiapan menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu. Au min maqam ihsan, atau boleh jadi rasa malu ini masuk dalam posisi ihsan. Siapa yang ingat ihsan itu ada berapa? 4, 5, 6 ya? 2, apa itu? Si betul. Ihsan pada makhluk dan ihsan pada khalik. Kalau ihsan pada khalik ada berapa? Ihsan pada khalik. Mungkin kalau khalik itu apa? Mungkin pertanyaan harus dirubah. Ihsan kepada Allah. Nah, apa itu? Berupa apa? Si betul, takwa. Ingat tak hadis Jibril? Apa itu ihsan? Jawabannya apa? Beribadah kepada Allah seakan-akan apa? Seakan-akan apa tadi? Iya, seakan-akan kita melihat Allah. Kalau tidak mampu, iya, ketahuilah bahwasanya Allah melihat kita. Ini jenis yang kedua, yaitu malu kepada Allah, karena Allah senantiasa melihat kita. Ini rasa malu yang masuk dalam maqamul ihsan. Kahaya'il abdi min illahi alaih, seperti rasa malu hamba karena dilihat oleh Allah. Wa qurbihi min, dekatnya Allah kepadanya. Fahada min a'la khisalil iman, maka ini termasuk karakter iman yang paling tinggi. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Faidah. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah,
Wa qad yatawalladul haya'u minallah. Terkadang rasa malu kepada Allah akan melahirkan. Melahirkan apa ini? Min mutala'atin ni'am. Yaitu kita melihat kepada nikmat-nikmat Allah. Ada nggak dalil dalam Quran kita disuruh untuk mengingat atau melihat atau menyebut-nyebut nikmat Allah? Siapa yang ingat dalilnya ya? Menyebut-nyebut nikmat Allah atau mengingat nikmat Allah. Siapa yang ingat dalilnya ya? Wadkuru nikmat Allah, betul. Ingatlah, sebutlah nikmat Allah. Dalil yang lain, siapa yang ingat? Siapa yang ingat? Wa amma, Ismail? Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu, hendaknya engkau menyebut-nyebutnya. Nah, kalau sering menyebut nikmat Allah, mengingat nikmat Allah, muncul rasa malu. Kita diberi nikmat Allah sebanyak ini, tapi kita sendiri ibadah masih sangat kurang. Dan seterusnya, terutama kalau waktu hujan berhari-hari, yaitu baju menumpuk, baju kotor sudah bau lagi, kita perlu mencuci, perlu mengeringkan. Nah, kita hutang budi banyak pada Allah itu, matahari. Demikian pula nikmat yang lain banyak sekali. Toyib. Kata beliau di sini, mana tadi ya? Iya nih. Fayastahyil abdu minallah, maka si hamba merasa malu kepada Allah, iyasta'ina bi nikmatihi ala ma'asih, untuk mempergunakan nikmat-nikmat Allah untuk berbuat maksiat. Nah, ini pertanyaannya mungkin agak susah. Apa contoh menggunakan nikmat Allah untuk maksiat? Contohnya apa? Tayyib. Nikmat Allah malah dipakai untuk maksiat. Contohnya apa? Oh iya, punya telapak tangan dipakai untuk bunuh orang. Berat juga. Yang lain selain masalah pembunuhan, misalkan pakai duit dipakai untuk apa? Untuk sedekah ke orang-orang lain, sedekah judi maksudnya. Betul. Selain tangan, selain duit, apa misalkan contohnya? Nikmat dipakai maksiat. Contohnya apa? Sih betul juga ya. Kaki dipakai untuk menendang orang dan seterusnya. Ada lagi? Ada baju dipakai untuk mencekik orang. Oh iya. Baik. Dan banyak sekali, betul. Ya sih betul. Baik. Demikian pula apa? Nikmat berupa pengetahuan, pandai untuk apa itu? Chemistry, tahu-tahu dipakai untuk membuat bom misalkan, atau untuk meracuni orang, atau membuat apa biasanya itu? Madunya madu palsu. Naudzubillah. Dulu di sekolah diajari gitu, bukan sekolah anak, sekolah teman. Diajari bagaimana membuat madu palsu. Betul-betul sangat mirip. Orang macam kita tertipu. Jelas. Banyak gula, diatur begini, dimasak begini, akhirnya jadi mirip madu. Dan seterusnya. Nah, ini nikmat dipakai tapi untuk maksiat. Kemudian dikatakan di sini fahada kulluhum min a'la khisalil iman. Maka ini semua termasuk dari karakter iman yang paling tinggi, merasa malu kepada Allah. Selesai dari Fathul Bari. Summa alam. Kemudian ketahuilah annal haya amin kamali syu'abil iman. Bahwasanya rasa malu itu termasuk kesempurnaan cabang iman. Fa idza dhahabal haya'u min syakhsin dhahaba kamalu imani. Jika rasa malu hilang dari seseorang, maka kesempurnaan iman dia akan hilang. Bahkan boleh jadi hilang secara total, seperti dalam hadis yang telah kita sebutkan itu, hadis Abdullah bin Amr. Malu sendiri bertingkat-tingkat memang. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, fa in qult, jika Anda mengatakan fa idza kana al-haya'u ba'dal iman, jika rasa malu memang sebahagian dari iman, fa idzan tafal haya intafa ba'dul iman, jika rasa malu itu hilang, maka sebahagian dari iman juga akan hilang. Wa idzan tafa ba'dul iman intafa haqiqatul iman, apabila sebahagian dari iman hilang, maka hakikat iman juga hilang. Fayalzamu anna syakhsa idza lam yastahyi yakunu kafiran. Maka konsekuensinya seseorang jika tidak malu berarti dia kafir. Kalau ada yang mengatakan begitu bagaimana? Qultu, saya katakan al muradu minal iman huwa al iman kamil. Yang dimaksudkan dengan iman di sini adalah iman yang sempurna. Makanya kalau ada orang mana-mana aurat nampak tidak malu, tak boleh langsung kita katakan oh orang itu kafir. Tidak demikian, tapi lihat kadarnya. Iman yang mana yang hilang dari dirinya? Aslul iman ataukah kamalul iman? Aslul haya ataukah kamalul haya? Karena rasa malu sendiri bertingkat-tingkat. Wa taqribu zahir.
pendekatan dalam masalah ini jelas, cara memahaminya itu jelas. Jadi bukan berarti kalau hilang satu cabang berarti imannya hilang semua seperti pendapat orang-orang Khawarij ataupun yang lainnya. Selesai dari Al-Kawakib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Iya. Muka surat 45. Oh iya itu yang agak atas-atas itu ya, baris kelima atau berapa itu. Ra'aitul ma'asi madallah. Oh berarti kemarin Anda yang salah baca kah ya? Fatarok tuha. Oh ya Anda yang silap baca. Berarti ini sudah betul, bukan Anda kemarin bacanya apa? Fatarok taha. Yang betul adalah fatarok tuha. Anda yang silap baca kemarin. Iya, jadi makaran fatarok tuha. Aku meninggalkannya. Muru'atan. Ayo, menjaga kehormatan. Tayyib, jazakallahu khairan. 45.